hal yang sama bisa Bapak Ibu terapkan di kantor masing-masing, bahwa yang namanya brainstorming itu bisa jadi, sangat boleh jadi itu akan memunculkan ide-ide yang luar biasa Pak. Yang dengan itu Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk melakukan pekerjaan atau lebih mudah untuk mencapai target-target yang direncanakan. Jadi ini Pak ya aturan mainnya, dan Bapak Ibu nanti pada penugasan yang kedua ada topik yang 13 isu itu yang diselesaikan dengan cara brainstorming. Oke ya. Sekarang sudah jam 9, masih ada waktu 45 menit lagi ya. Ya ini latihannya, nanti kita masuk ke breakout room setelah coffee break. Jadi Bapak Ibu nanti diskusi di kelompoknya masing-masing, gimana nih caranya ngatasi lemahnya komitmen aparatur gitu ya. Gimana nih caranya ngatasi rendahnya manajemen kualitas gitu ya. Gimana nih caranya mengubah kultur dan perilaku. Itu Pak sebanyak-banyaknya Pak pendapat gitu ya. Seperti itu. Dan ini nanti dituangkan di dalam tabel ini yang kemarin sudah sempat kita bahas sekilas. Ya. Masalahnya apa, solusinya apa. Jadi alternatif solusi minimal 3, lebih bagus, lebih banyak lebih bagus gitu ya. Artinya kita punya banyak kemungkinan. Ya, sekarang saya masuk ke teknik scamper. Tapi sebelum ke sini mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin mengomentari, silakan. Saya Pak, izin Pak. Silakan Pak Murni. Mohon maaf Pak sebelumnya Pak. Mohon maaf teman-teman semuanya, saya tertarik nih Pak. Ini kalau saya perhatikan tadi Pak dengan poluan itu Pak, ini Bapak luar biasa dalam mengaplikasikan teori brainstorming itu Pak. Nah, saya teman terkadang gitu kan, terkadang kita ingin melakukan teman terbentuk dengan suasana gitu Pak. Tapi kalau saya lihat Bapak tadi dengan santainya bisa memancing emosional teman-teman semua sampai mengeluarkan banyak ide. Nah, maksud saya Pak, ini harus seperti apa itu tahapannya Pak biar bisa melatih diri saya khususnya gitu Pak untuk melakukan hal yang seperti Bapak lakukan tadi. Karena saya lihat tadi saya sadar ternyata Bapak tadi benar-benar bisa mengaplikasikan teori tadi gitu Pak. Dan saya pengen mencoba Pak suatu saat nanti tatkala saya di wilayah Aduh, suara Pak Murni ikut nih. Bagus Pak, semua ide teman-teman keluar gimana caranya Pak itu? Iya, alhamdulillah, masya Allah ya. Tolong Pak Murni catat nomor Pak Rahmat ya. Nomor Pak Rahmat tolong catat Pak Murni. Gak usah dicatat Pak, sudah ada di file Pak, sudah ada di PowerPoint-nya. Ya Pak Murni, ya saya rasa jawabannya cuma satu saja Pak. Just do it Pak, lakukan saja Pak. Dengan sendirinya nanti ketika Bapak akan mempunyai pengayaan sendiri Pak dengan sendirinya. Karena ini butuh dilakukan Pak gitu ya. Butuh dilakukan. Kalau Bapak Ibu mau bagaimana caranya bisa kita mewarnai proses brainstorming, memang ada semacam tadi 7 aturan tadi kita pegang. Kemudian Bapak Ibu mencoba mencari hal-hal yang bisa mendorong peserta untuk bisa ini Pak terpancing gitu ya, terpancing. Jadi Bapak Ibu mungkin perlu punya beberapa contoh dulu misalnya, kemudian Bapak Ibu bisa mencari masalah-masalah yang bisa kita kaitkan dengan topik yang kita bahas sehingga lebih hidup nanti. Tadi misalnya gini, misalnya tadi soal klakson Pak ya. Klakson itu Pak kalau yang ditempelin gambar klakson itu nggak menarik Pak. Nah, itu teknik yang bisa kita pakai gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga nanti boleh lakukan hal yang sama di kantornya masing-masing. Gunakan ilustrasi visual yang memang itu memancing orang untuk lebih kreatif Pak, gitu ya. Bahkan Bapak Ibu kalau kita lihat mungkin pernah ikut pelatihan-pelatihan di pemerintahan yang dulu gitu Pak ya. Bapak Ibu akan melihat bahwa kualitas tayangannya PowerPoint-nya itu seolah-olah isi buku ditumpahin semua ke layar PowerPoint.
nggak menarik sama sekali untuk kita lihat, bahkan Bapak Ibu akan cenderung ngantuk dan akhirnya melupakan isi pelatihannya karena tidak menarik. Maka kita memang perlu mencari upaya Bapak Ibu ya, supaya pesan-pesan yang ingin kita sampaikan, kemudian ide-ide yang kita ingin kita gali itu bisa direspon dengan baik oleh peserta kita gitu Pak. Saya rasa gitu Pak. Tapi kembali lagi resep pertama itu yang dipakai, just do it Pak, lakukan saja Pak. Nanti Bapak Ibu akan berkembang dengan sendirinya. Ya, tapi satu hal Pak yang saya menarik pada dari Bapak tuh bisa membunuh karakter ego Bapak gitu, artinya mempersilahkan semua audiens gitu kan untuk berbicara. Karena tapi saya yakin Bapak tahu jawabannya, cuman Bapak bisa membunuh ego Bapak itu gimana caranya gitu Pak? Yakin Bapak tahu pasti jawabannya sebenarnya. Insyaallah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kandertan Pak Murti. Maaf ya Pak, nggak apa-apa ya Pak kita sharing ya. Iya. Saya sama Pak dengan Pak Murti Pak. Apresiasi dengan Pak Murti perhatian nih. Bangun kompetensi Pak. Iya. Pak Murti ada cinta bersemi di PKP. Pak Murti mau guru Pak. Makanya tolong Pak Murti dicatat baik-baik nomor Pak Rahmat. Iya siap. Dikasih lanjut. Yang pasti banyak puasa tuh Pak Murti. Ya Pendra. Harus itu ya. Itu ya. Iya. Terima kasih Pak Murdi ya dan teman-teman semua yang lainnya. Saya rasa kita semua bisa Pak ke sana ya. Kita tinggal latihan aja terus Pak gitu ya. Karena memang ini butuh pembiasaan, butuh terus juga pengembangan. Nanti lama-lama kita menemukan Pak pola kita masing-masing gitu ya. Soal tadi Pak Murdi menanyakan saya menahan emosi ya untuk menunda jawaban kemudian memberikan kesempatan yang lain, memang itu yang harus dimainkan Pak. Itu harus dimainkan gitu ya. Kalau kita kemudian ingin muncul sendiri dengan jawaban kita, maka akan mengurangi kesempatan kita untuk mendapatkan banyak masukan dari orang lain. Jadi saya rasa memang seperti itu Pak Murdi ya, dan saya rasa latihan lah. Tadi yang saya bilang just do it Pak, lakukan saja gitu Pak ya. Siap. Terima kasih Pak apresiasinya, Pak Murdi dan Pak. teman-teman yang lain ya. Oke Pak. Oke, kita lanjut atau masih ada yang lain? Lanjut aja ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu ini ada teknik scamper. Ya, scamper ini pertama kali digagas oleh orang yang namanya Alex Osborne gitu ya, yang kemudian disusun ulang oleh Bob Eberly ya, di tahun 70-an. Ini berarti teknik yang lama sekali ya. Teknik yang lama, tapi kalau kita lihat sepertinya kita baru melihat ini ya. Karena memang itu tadi, kita jarang sekali membaca, sehingga sebetulnya teknik ini teknik yang lama banget ya, bukan teknik yang baru. Dan teknik ini Pak yang menggunakan banyak di dunia swasta Pak. Jadi tidak heran mengapa kita mendapati dunia usaha itu, dunia swasta itu memang jauh lebih maju dari kita Pak. Karena mereka update terus. Bapak Ibu mungkin boleh bertanya kepada teman-teman yang bekerja di swasta. Mereka sangat sering yang namanya rapat, itu sangat sering. Kemudian mereka sangat sering yang namanya bimbingan-bimbingan teknis internal, itu sangat sering. Kemudian mereka sangat sering juga melatih para pegawainya. Sehingga kemudian tidak heran mereka beralih lebih kencang Pak dari dunia pemerintahan. Karena seperti kayak gitu. Dan mereka terpaksa Pak melakukan itu. Kenapa? Kalau nggak gitu mereka nggak hidup nanti usahanya. Bapak Ibu, yang namanya swasta itu kalau hari ini nggak jualan, maka mereka memikirkan bagaimana bayar pegawai, bagaimana bayar listrik, ya, bagaimana bayar barang-barang modal yang dibeli, sehingga mereka terus Pak menggali kreativitas supaya mereka bisa jualan, ya, dan dengan itu kemudian mereka bisa menghidupi perusahaannya dan bisa mendapatkan keuntungan yang memadai. Tapi Pak, kalau kita di pemerintahan, Bapak Ibu tidak ada satupun yang memaksa kita untuk kita bekerja dengan lebih keras dari biasanya. Kenapa? Karena besok kita kerja atau nggak kerja kita masih gajian gitu Pak ya. Besok kita kerja kenceng atau kita kerja santai kita tetap dapat tunjangan kinerja misalnya gitu ya.
Itu Pak, akhirnya itu membuat karakter kita sebagai pegawai pemerintah dengan pegawai swasta itu berbeda Pak karakternya. Orientasinya berbeda, kemudian speednya berbeda Pak. Itu Pak, itu sebenarnya yang membuat kita kenapa kita banyak tertinggal dari mereka. Nah, tapi sekarang Bapak Ibu, saya melihat bahwa di pemerintahan pun sekarang sudah mulai menggeliat Pak, tidak mau tertinggal dari dunia swasta, dan banyak juga orang-orang di pemerintahan tuh yang luar biasa Pak, gitu ya, yang dedikasinya luar biasa, yang karya-karyanya luar biasa, itu sudah mulai banyak Pak. Dan Bapak Ibu akan menjadi salah satu dari mereka ini ya, amin ya. Oke, kembali ke teknik scamper. Scamper ini singkatan atau akronim dari SCAMPER ya. S-nya substitute atau mengganti, C-nya combine atau mengombinasi, A-nya adapt menyesuaikan, M-nya bisa magnify, bisa modify, bisa minify gitu ya, artinya memodifikasi. Kemudian P-nya put to other use, menetapkan untuk kegunaan yang lain. E-nya eliminate, menghapus, mengurangi. R, rearrange, menyusun kembali atau membalik ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini penjelasannya dari masing-masing tadi. Substitute itu bisa jadi Bapak Ibu mengganti sesuatu atau konsepnya diganti atau apapun gitu ya Pak ya. Kemudian, nah saya rasa kalau saya bicara teori mungkin Bapak Ibu akan nggak nyambung. Lebih baik bicara ini saja. Nah ini substitute ya, mengganti. Nah maka kalau main bola ada pergantian pemain sehingga kinerja timnya tetap terjaga gitu ya, maka ini bisa menginspirasi Bapak Ibu. Ada nggak sesuatu yang bisa saya ganti gitu ya, supaya kinerja tim saya bisa baik gitu ya. Apakah saya ganti anak buah, apakah saya ganti metode kerja, apakah saya ganti suasana kerja gitu ya. Apakah saya ganti meja kursi saya biar lebih nyaman, misalnya gitu Pak. Jadi substitute itu mengganti. Apa aja yang diganti gitu ya, yang intinya dari penggantian itu Bapak Ibu bisa mendapatkan kinerja yang lebih baik. Ini substitute juga Pak. White sugar itu gula yang diabetik gitu ya, mendingan diganti dengan yang non diabetik. Misalnya gula jagung, nah, kalau di sini contohnya madu gitu ya Pak ya, dan seterusnya. Jadi kalau di rumah, kalau buat usia di atas 40 tahun ini sebaiknya tidak lagi mengkonsumsi gula biasa Pak. Untuk menjaga supaya kadar gula kita tidak terlalu tinggi gitu ya. Kemudian ini juga substitute, mengganti. Bapak nyari Coca-Cola nggak ada, Pepsi bisa buat ganti gitu ya. Nyari Starbucks nggak ada, ternyata ada Costa Coffee. Nyari Pizza Hut nggak ada Domino's sekarang gitu ya. Ini mengganti. Artinya dari sini kita sudah punya bayangan mengganti ini dengan sesuatu yang memiliki fungsi yang sama kira-kira. Jadi lebih mudah ya. Aplikasinya di tempat kerja Bapak Ibu bisa terapkan pada semua hal. Mengganti sesuatu ya, yang kemudian dengan penggantian itu kinerja Bapak Ibu menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita masuk yang C, combine. Nah, ini contoh yang enak untuk kita aplikasikan ya. Bapak Ibu isi kira-kira apa aja nih burger ini nih. Itu kombinasi dari apa aja tuh kira-kira? Keju, Keju, daging, tomat, daun selada, Keju, daging, keju, saus, bawang bawang bombay, bawang bombay betul. daging asap ya? Daging asap betul. Ada lagi wijen tuh ya, ada wijen. Bahannya rotinya Ada- ada isian, ya betul Pak. Ada saus mungkin yang nggak kelihatan. Nah, Ada apalagi tuh yang biasa suka asam-asam itu? mayones, Mayones. Nah, itu. Wah, jadi ngeblend rasanya jadi enak. Nah,
Bapak Ibu artinya apa? Yang enak. Kita di tempat kerja kita masing-masing perlu mengkombinasikan hal-hal yang memang dengan kombinasi itu bisa membuat kinerja lebih bagus. Silakan nanti caranya pikirkan ya. Nah ini combine. Kira ini combine apa kira-kira? Fokusnya di kacamata ya, fokusnya di kacamata. Jangan fokusnya di kacamata. Kira-kira ini mengkombinasikan apa ini? Alat komunikasi, Pak. Melihat Ya, betul. Jadi kacamata yang sekarang ini selain fungsinya sebagai kacamata, dia juga bisa berfungsi sebagai alat komunikasi. Jadi di gagangnya itu, bahkan sekarang Bapak Ibu kalau lihat ada kacamata pintar ya, smart eyeglasses, itu kita bisa dengerin musik, kita bisa ngobrol, kita bisa macam-macam itu. Jadi ini mengkombinasikan fungsi kacamata dengan fungsi komunikasi, tentu juga fungsi style ya. Ini kacamatanya keren banget ya, selain orangnya ganteng juga kacamatanya keren ini. Oke. Nah ini bentuk kombinasi yang lain Bapak Ibu, kombinasi antara pendidikan dan hiburan. Ini judulnya apa ya acara ini ya? Si bolang. Unyil. Si bolang. Ini laptop si Unyil bukan ini? Laptop si Unyil. Laptop si Unyil ya. Bapak Ibu kan menarik ya bagaimana kalau kita sempat menyaksikan tayangan laptop si Unyil itu sebenarnya adalah pengembangan wawasan pengetahuan buat anak-anak kita dikemas dengan cara yang menarik ya, dengan cara entertaining. Maka ini juga bisa Bapak Ibu menginspirasi kita. Oh gimana caranya nih? Misalnya Bapak Ibu ingin bikin acara meningkatkan kapasitas para pegawai yang menjadi anak buah Bapak Ibu, misalnya capacity building gitu ya, di mana mereka bisa belajar dengan asik sekaligus terhibur gitu ya. Nah ini dia. Jadi ini sekarang model-modelnya udah kayak gini Pak. Kembali bahwa ada sebagian ahli yang mengatakan seperti itu bahwa pembelajaran itu akan maksimal ketika kondisinya menyenangkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu anak-anak kan memang dunianya bermain, tapi belajar juga. Akhirnya dikemaslah bermain sambil belajar gitu ya. Dan memang menyenangkan memang. Nah, kemudian kita masuk ke yang A, adab atau menyesuaikan. Contoh yang paling nyata adalah kondisi hari ini, kondisi pandemi COVID-19. Kemudian kita menyebut kondisi ini sebagai kondisi new normal. Di yang lain kita menilainya sebagai kondisi adaptasi di era kebiasaan baru, gitu ya Pak ya. Artinya Bapak Ibu kerjanya sudah tidak bisa lagi seperti dulu ketemu langsung. Sekarang kita kerja dari jarak jauh, kita kerjasama kolaborasi dari jarak jauh, kita pelatihan dari jarak jauh. Tapi itu semua kita upayakan tetap dengan produktivitas yang tinggi dan kualitas kerja yang maksimal. Ya, kita beradaptasi. Bapak Ibu jaga jarak, Bapak Ibu pakai masker, Bapak Ibu cuci tangan, Bapak Ibu menghindari kerumunan, Bapak Ibu tidak kumpul-kumpul dulu gitu ya. Ini bagian dari adaptasi kita dalam kondisi yang saat ini. Ini contoh adaptasi yang lain. Kalau ini adaptasi secara alam. Sudah sangat paham yang namanya itu memiliki kemampuan menyimpan cadangan air. Sehingga dia ketika berjalan di gurun yang tandus sanggup seminggu nggak minum. Kalau nggak salah seperti itu. Termasuk kalau tumbuhan ini tanaman apa namanya? Kaktus ya, kaktus. Kaktus itu dia beradaptasi dengan lingkungan, dia mampu bertahan di atas tanah dengan kekeringan yang ekstrim, sehingga Bapak Ibu bisa melihat bentuknya itu permukaan daunnya sangat kecil, Jadi dia menahan penguapan yang berlebih itu dari cara dia beradaptasi di daunnya. Ini salah satu adaptasi di alam yang Allah ciptakan gitu ya. Nah ini adaptasi yang dibuat oleh kita. Di perkampungan terpencil yang tidak ada akses jalan raya, maka ini menjadi pilihan
pesawatnya dibuat supaya bisa mengarungi perairan. Ya, saya sendiri belum pernah naik nih pesawat yang kayak gini nih. Rasanya gimana ya? Kayaknya seru juga nih.